Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Ma'arif Lampung, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 3. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang hal yang dekat sekali dengan kehidupan kita, yaitu tentang problematika pendidikan Islam dalam dinamika masyarakat. Nah, zaman berubah begitu cepat, sehingga adanya teknologi baru, budaya baru, sampai gaya hidup yang berbeda-beda. Jadi, pendidikan Islam itu penting banget untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman saat ini. Nah, yang pertama, landasan dan tantangan sosial. Nah, di pendidikan Islam itu punya dasar yang kuat. Yang pertama, Al-Quran dan Sunnah. Tujuannya untuk membentuk perilaku manusia yang beriman, berilmu, dan juga berakhlak mulia. Tapi kenyataannya di masyarakat sekarang itu lebih banyak perubahan. Contohnya seperti anak-anak dan remaja itu lebih suka memegang HP daripada membaca buku. Nah, makanya pendidikan Islam ini penting banget buat kita untuk membentuk perilaku anak-anak yang berakhlak, berilmu, dan beriman. Selanjutnya, problematika internal pendidikan Islam merupakan masalah yang muncul dari dalam sistem pendidikan Islam itu sendiri. Yang pertama, kualitas guru belum merata. Masih ada guru PAI yang belum bisa menggunakan teknologi seperti aplikasi Zoom, Canva, atau Google Classroom. Kedua, kurikulum belum seimbang. Pelajaran umum dan pelajaran agama masih sering dipisah, padahal seharusnya pelajaran tersebut bisa saling melengkapi. Yang ketiga, metode belajar masih tradisional. Masih banyak guru yang hanya menggunakan metode ceramah. Akibatnya, siswa cepat bosan. Saya di sini akan menjelaskan tentang poin C, yaitu problematika eksternal pendidikan Islam. Poin pertama yaitu pengaruh budaya barat dan media sosial. Contohnya ya, gaya hidup bebas dan memakai pakaian tidak sopan itu dianggap biasa saja. Yang kedua yaitu sekularisasi dan materialisme. Masyarakat semakin mengukur keberhasilan bukan dari nilai moral atau akhlak, tetapi dari hal-hal duniawi. Contohnya, kesuksesan dianggap hanya berdasarkan uang, jabatan, dan kekayaan, bukan lagi pada akhlak dan kontribusi sosial. Yang ketiga yaitu kurangnya dukungan pemerintah. Sebagian lembaga pendidikan Islam, terutama yang kecil, kesulitan mendapatkan fasilitas atau bantuan. Contohnya yaitu sekolah Islam kecil sulit memperoleh bantuan sarana prasarana, sehingga perkembangan pendidikan terhambat. Yang keempat yaitu persaingan global. Lulusan sekolah Islam harus mampu bersaing dengan lulusan dari sekolah umum dalam dunia kerja modern yang menuntut skill tinggi. Contohnya yaitu mereka perlu menguasai teknologi, bahasa asing, dan keterampilan profesional lain agar tidak tertinggal. Oke kawan-kawan, di sini saya akan menjelaskan tentang adaptasi dan respon pendidikan Islam dalam isu sosial. Dalam materi kali ini
ada 5 poin atau 5 pembahasan yang akan kami bahas dalam penjelasan materi kali ini. Yang pertama tentang masalah sosial, yang kedua tentang teknologi digital, yang ketiga tentang kesetaraan gender, yang keempat tentang isu sosial, dan yang terakhir atau yang kelima tentang toleransi sosial antar sesama manusia. Penjelasan materi tentang adaptasi dan respon pendidikan Islam dalam isu sosial. Yang pertama, masalah moral. Pendidikan Islam mengajarkan akhlak yang baik, contohnya lewat program seperti senyum, sapa, dan salam. Siswa dibiasakan untuk sopan, ramah, dan berkarakter baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Yang kedua, teknologi digital. Guru dan siswa belajar memakai media online, contohnya untuk membuat video dakwah singkat di YouTube ataupun TikTok supaya pesan kebaikan bisa sampai ke banyak orang dengan cara yang lebih modern. Yang ketiga, kesetaraan gender. Pendidikan Islam mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama punya peran penting. Keduanya setara dalam hal kebaikan dan tanggung jawab. Yang keempat, isu lingkungan. Islam mengajarkan kita untuk cinta dan menjaga kebersihan alam. Contohnya, program Madrasah Hijau, yaitu kegiatan menjaga kebersihan sekolah dan lingkungan. Yang terakhir yaitu toleransi sosial. Pendidikan Islam menanamkan nilai tegangan rasa menghargai orang lain, toleransi, dan hidup seimbang. Contohnya, siswa diajak bekerja sama dan saling menghargai teman yang berbeda agama. Selanjutnya yang terakhir yaitu prospek dan strategi pengembangan. Pendidikan Islam itu punya harapan yang cerah karena masyarakat zaman sekarang itu lebih membutuhkan bimbingan moral dan spiritual. Strateginya, yang pertama, tingkatkan kualitas guru melalui pelatihan. Yang kedua, kembangkan kurikulum yang relevan dengan zaman. Yang ketiga, gunakan teknologi digital dalam pembelajaran. Yang keempat, membangun kolaborasi antara lembaga, pemerintah, dan masyarakat. Kesimpulan dari materi problema pendidikan Islam dalam dinamika masyarakat pada materi kali ini adalah Pendidikan Islam memiliki peran besar dalam membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Di tengah perubahan zaman, tengah sosial modern, pendidikan Islam perlu terus beradaptasi dengan mengubah nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah ke dalam ilmu, pengetahuan, serta kehidupan sehari-hari. Upaya ini dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas guru, pembaruan kurikulum, dan bermanfaatan teknologi. cukup sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan apabila ada perkataan atau perbuatan yang kurang mengenakan di hati penonton, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.